selamat buat Kang Asep, selamat mengembang tugas. Dari kewilayahan kita tunggu program-program inovatifnya yang bermanfaat buat teman-teman pesepeda di kawasan Cikarang tentunya. Sebenarnya kalau Cikarang itu udah nggak asing buat saya karena saya juga sempat tinggal di Cikarang lumayan sekitar 3 tahunan di kawasan MM. Makanya begitu saya di sini ada juga begitu. Mungkin banyak ide dari teman-teman untuk big walk ya, apalagi yang di dalam kawasan. Karena kalau di dalam kawasan saya lihat tuh pagi crowdednya sepeda motor luar biasa. Saya ngebayangin tuh kalau di kawasan yang macet itu bukan motor, sepeda, gitu kan. Dari naik jembatan Mas Pion tuh sampai turun, sampai masuk ke kawasan tuh kalau sepeda kayaknya keren banget gitu kan. Ya mudah-mudahan itu bisa lah nanti akan jadi PR-nya big walk Cikarang ya. Mudah-mudahan dengan cara pelan-pelan kita dapat merubah semua. Terus sekarang ini kalau nggak salah ini sudah hampir 3-4 tahun yang disangka ya Kami ya. Dari pertama dulu Purwokerto, ada Tangsel kemarin yang sudah keluar SK-nya, terus termasuk sama Cikarang. Mudah-mudahan nanti untuk Korwil lain juga segera mencontoh membentuk strukturnya dan sudah dilaporkan ke Back to Work Indonesia agar bisa terus berkolaborasi. Karena bagaimanapun SK itu sangat penting. Contohnya kayak teman-teman sekarang melakukan aksi atau kegiatan dengan adanya SK itu lebih aman karena lebih diakui. Gitu. Terus sekarang kalau mau melatih CSR-nya perusahaan juga enak. Tak kita dari Korwil Cikarang loh ada SK-nya gitu ya kan. Buat kegiatan-kegiatan positif. Nah, contohnya untuk bikin jalan sepeda lah di Cikarang itu bisa ngajukan dari SK-nya mungkin dari perusahaan atau enggak kan pabrik banyak tuh, kayaknya saya lihat sedikit yang punya fasilitas sepeda. Bener nggak? Bener. Om Fahmi, ini gimana nih? Pabrik-pabrik di Cikarang itu hampir 100%, hanya 1% paling yang memenuhi kebutuhan untuk pesepeda. Itu jarang banget. Karena saya pernah di kawasan jadi saya tahu gitu. Mungkin akan jadi PR teman-teman nanti minta bantuan sama advokasinya atau nanti bisa bentuk advokasinya di Cikarang juga gitu kan. Buat seperti itu karena kalau kita ke sana kita itu ada undang-undangnya, nggak cuma sekedar saya minta parkiran sepeda di perusahaan gitu. Itu kalau kita ngomong itu siapa lu gitu kan. Jadi datang nih Pak ada undang-undangnya menurut pemerintah wajib menyediakan gitu. Jadi sesuai rule tetap. Jadi ya semangat aja sih buat teman-teman semua. Terima kasih. Dan kalau ada apa-apa jangan sungkan bisa hubungi saya selaku tim kewilayahannya, koordinator kewilayahan. Sekarang itu sudah hampir 154 Korwil kota dan kabupaten. Mudah-mudahan dapat aktif terus dan bergerak bersama gitu ya. Terima kasih banyak. Sebelumnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Om, sebentar dulu Om, kayaknya belum kenalan deh Om. Iya. Datang dari pertama tadi Om ya? Iya. Ya boleh kalau mau tanya apa boleh lah tanya. Saya duduk nih. Mau tanya-tanya boleh. Saya tanya Om, Ya boleh. misalnya ya, seperti yang Om sampaikan tadi di kawasan itu kan banyak pabrik yang belum ada fasilitas sepeda. Seperti tadi disampaikan, kita udah minta belum dikabulkan lah ya, tapi belum dikabulkan. Nah untuk kita mendapatkan surat atau undang-undang atau apapun yang memperkuat kita untuk meminta satu fasilitas sepeda itu ke mana ini? Ke siapa ini? Untuk wilayah Cikarang terutama ya, untuk wilayah yang dekat-dekat kawasan lah seperti itu. Ya, jadi gini Om, gedung-gedung umum dan tempat fasilitas umum seperti taman, mall, tempat kita bekerja itu wajib menyediakan parkir berapa persen gitu. Mungkin untuk teman-teman yang nanti mau mengajukan bisa menghubungi tim advokasi kita ya Om Fahmi ya. Bagaimana cara birokrasinya untuk kita sampai ke manajemen perusahaan. Nah, biasanya kita mengajukan ke manajemen perusahaan dulu. Jika manajemen perusahaan tidak ada itikat baiknya selama kita tunggu misalnya sebulan atau 2 bulan, nanti bisa kita tingkat lanjutkan nanti tinggal hubungi tim advokasinya Back to Work Indonesia atau hubungi Om Fahmi nanti. Makanya saya bilang diusahakan juga untuk di chapter itu dibentuk tim advokasinya juga gitu. Jadi nanti tim advokasinya di chapter Cikarang tinggal koordinasi sama tim advokasinya pusat seperti apa koordinasinya, baru nanti tinggal di eksekutif. Oke, terima kasih. Satu pertanyaan lagi Om Bobo. Ini kan Nama. nama. Kalau udah tahu tadi Om. Satu lagi. Tadi kan Nomor telepon. Fasilitas untuk parkiran ya. Tadi disinggung untuk advokasi. Nah, advokasi di sini seperti apa sih? Apa sih yang diadvokasi oleh Back to Work
pusat ya, untuk anggotanya itu apa aja gitu, apa semua yang berhubungan dengan hukum atau sebatas masalah-masalah tertentu aja, seperti itu mungkin. Terima kasih. Mungkin ada mantan tim advokasi Indonesia nih, bisa dijelaskan langsung karena saya kan berhubungan dengan wilayah nih Om. Biar lebih jelas ya, Siap. langsung ke Pak Ketumnya nih. Karena ini bagi kami di TKP ya, di ada Cikarang, ini kesempatan langka banget dengan kami. Jadi kapan lagi kita bisa berinteraksi dengan baik pusat yang ternyata ada advokasi, ada memfasilitasi dan lain-lain lah. Jadi mohon maaf Om Fahmi bisa dijelaskan. Jadi advokasi di sini seperti apa ranahnya ya, terus kasus mungkin atau bahasa-bahasa hukumnya seperti apa yang akan di cover atau akan diadvokasi oleh baik pusat, seperti itu Om Fahmi. Mobil velos? Oh. Silakan lanjut Om Fahmi. Inventaris. Itu palet kan, palet parkingnya. Ya, terima kasih. Ya, kebetulan benar saya sebelum yang mana yang jadi ketua, kebetulan jadi tim advokasi gitu. Jadi pengertian advokasi itu sebenarnya menetapkan hak dan kewajiban itu pada tempatnya ya. Bukan berarti kita harus jadi lawyer buat jadi advokasi, bukan berarti kita harus apa-apa ke ranah hukum. Dengan mengadvokasi sesuatu itu berarti menempatkan pada tempatnya gitu. Jadi kan negara ini fondasi terakhirnya adalah keteraturan hukum gitu. Jadi di mana-mana harus ada aturan hukum yang kita tegakkan gitu. Jadi nggak perlu menjadi seorang lawyer untuk mengadvokasi sesuatu gitu. Jadi saya beri contoh. Misalnya di sini ada anak road bike, Kering. RB. Ada RB. Ini isu yang paling santer di pusat ketika bike walk dianggap musuhan sama anak road bike gitu. Jadi terlebih kasus yang paling tinggi adalah ketika ada anggota DPR ngadu ke Kapolri dengan lantang bahwasanya Pak Kapolri bisa nggak jalur sepeda dibongkar itu, katanya nggak ada manfaatnya gitu kan. Pak Kapolri juga jawab, ya bisa, kita akan bongkar gitu kan. Akhirnya dengan dua statement viral tersebut kita maju gitu, ini ada yang salah gitu. Pertama, yang ngomong itu bukan pada tempatnya, itu ada di Komisi 3. Komisi 3 itu ngurusin, pernah nggak tahu kan? Komisi 3 ngurusin pertahanan negara, artinya nggak nyambung. Kedua, di situ ada Kapolri ngomongin jalur sepeda. Jalur sepeda itu bukan ranahnya Kapolri, bukan ranahnya kepolisian, juga nggak nyambung. Tapi yang ada di masyarakat bahwasanya pro kontra yang timbul adalah jalur sepeda itu bikin rugi masyarakat Jakarta, katanya menghambat tadinya jalur 5 jadi 4 gitu kan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita telepon ke kepolisian negara, khususnya ke Mabes Polri, urusan humas, bahwasanya apa yang Pak Kapolri iakan akan membongkar itu bukan ranahnya Kapolri. Kapolri kalau sampai bilang akan membongkar itu udah salah, karena tugasnya polisi adalah law enforcement, menegakkan hukum. Jadi hukum yang ada di Indonesia bahwasanya kan jalur sepeda itu kewajiban. Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 itu udah kewajiban. Nah, yang punya ranah jalur sepeda adalah pemerintah kota DKI. Dalam hal ini Dinas Perhubungan dan Dinas Bina Marga gitu. Jadi sementara si Komisi 3 bilang suruh bongkar itu udah nggak pada tempatnya. Harusnya dibahas di Komisi 5, urusan lalu lintas, perhubungan, jalan, pembangunan nasional itu di Komisi 5. Ini akhirnya ngawur semua. Makanya kita akan mengadvokasi sampai kemudian kita temuin si anggota DPR-nya. Ada yang tahu? Pak Ahmad Sahroni ya. Karena waktu itu dia katanya nggak ngantor di Jakarta selama pandemi, ngantornya di Bali gitu ya. Nyewa satu hotel. Akhirnya kita susul ke Bali. Ini gimana urusan? Mau dipanjangin atau mau dikelarin? Karena kalau dipanjangin kita siap maju pengadilan akan melakukan penuntukan hukum terhadap apa yang salah di mata masyarakat gitu. Akhirnya kita menuju ke Bali, kita ngomong makan malam bersama, ngomong bahwasanya apa sih yang mau dibongkar, ngomong-ngomong bongkar, ngelesnya seperti ini, yang kita mau bongkar anggarannya, katanya gitu. Jadi
ini bukan jalur sepedanya, anggaran pembuatan jalur sepedanya itu mau dibongkar. Akhirnya malam itu juga saya minta Bapak telepon Kapolri, sudahi urusan bongkar-pembongkar jalur sepeda. Akhirnya malam itu ditelepon di loudspeaker, Pak Kapolri, kita sudahi urusan bongkar-membongkar. Akhirnya sejak malam itu besoknya nggak ada lagi urusan yang berani bilang mau ngebongkar jalur sepeda. Nah itulah tahapan-tahapan advokasi yang sesungguhnya. Jadi ketika ada pejabat ngomong sesuatu, ranahnya tepat gak gitu, dudukan pada tempatnya gitu. Jadi advokasi itu bukan berarti apa-apa dituntut atau berarti dituntut. Nah nyambung tadi soal unit usaha, pabrik, lalu fasilitas publik dan lain sebagainya, itu memang wajib menyediakan parkiran berupa parkiran sepeda. Nah prosentasenya kalau di Jakarta itu diatur sama surat edaran gubernur 10%. Jadi kalau ada dikurangan parkir 1000 berarti 100 meternya buat sepeda. Untuk DKI Jakarta itu sudah wajib hukumnya karena didukung oleh turunannya. Jadi kalau misalnya undang-undang bilang wajib parkir sepeda, lalu di daerah ini punya aturan hukum sendiri karena ketetapan hukum daerah itu menurun. Di daerah ada namanya perda. Jadi kalau tambah perda itu pun nggak kuat gitu karena apa yang diatur secara nasional itu belum tentu bisa diterapkan di Pemda gitu. Karena Pemda punya kemampuan sendiri. Seperti jalur sepeda DKI bisa bikin yang proteksi betonnya segede gaban atau bisa bikin hancur mobil BMW kan. Kalau di daerah yang jalurnya cuma 2, apakah harus bikin jalur sepeda? Enggak juga, karena daerah masing-masing punya kemampuan. Tapi kalau urusan swasta, urusan tadi fasilitas publik, masjid ataupun kantoran, itu wajib menyediakan karena bagian dari aktivitas mobilitas warganya, karyawan dan lain sebagainya itu harus difasilitasi dan itu tidak mahal, tidak murah. Kita pernah mengadvokasi salah satu pabrik metal ya di kawasan Tangerang dan Bogor. Jadi ini anak hotel, itu merasa kejadiannya ketika dia bawa sepeda parkir di depan, dipindahin sama security ditaruh di belakang pabrik. Dia taruh di dalam pabrik, oke kita dari ke pabrik, pagi pabrik, besoknya ditegur lagi Mas jangan parkir di sono. Jadi dia merasa dipimpong gitu, padahal dia nggak kerugiin, kan bawa sepeda nggak kerugiin, cuma disenderin doang. Akhirnya ngadu ke backlog, kita selesaiin, kita kirim advokasi ke sana, ngomong ke HRD-nya, ini gimana, mau panjang atau mau selesai di sini gitu kan. Akhirnya ditanya juga, main kuat-kuatan, kamu mewakili siapa? Saya mewakili masyarakat sipil, masyarakat yang nuntut haknya. Kalau nggak mau nanti kita ke badan arbitrase atau badan ke ombudsman yang mengurusi masalah fasilitas-fasilitas itu. Akhirnya dalam waktu 2 minggu itu dibuatkanlah parkiran sepeda di depan dekat pintu gerbang, ada atapnya karena syarat parkir sepeda itu mesti nyaman, aman dan selamat. Selamat itu dalam arti dipantau CCTV, security bisa lihat, aman dari hujan, ya kan, dari panas dan lain sebagainya. Dan itulah advokasi kita di pabrik yang bukan berarti menang ya. Advokasi itu bukan nyari menang atau kalah. Advokasi adalah mendudukan kebenaran pada tempatnya gitu. Jadi kalau mau menang kalah itu nomor sekian. Lalu berikutnya soal masih ada yang ingat heboh flyover. Yang road bike naik flyover boleh. Terus kita nuntut dibilang alah baik tuh julid gara-gara nggak boleh naik flyover kata gitu. Enggak. Aturan sebenarnya adalah flyover nggak bisa naik sepeda. Motor aja dilarang kok. Kasablanka, kenapa sepeda dikasih diskresi, dikasih sama pemerintah kebijakan khusus. Pemerintahnya udah salah, akhirnya ya disuruhnya kalau mau rame ya kita salahkan ya. Karena memberikan diskresi atau melabrak hukum yang ada itu udah salah. Sekarang mau polisi dan lain sebagainya. Memang akhirnya harus ada kesepakatan ya soal road bike sampai jam 6.30 setiap hari. Untuk Sabtu Minggu sampai jam 9 itu boleh, itu adalah diskresi. Jadi dia boleh memakai sampai 6.30. Akhirnya sejak Oktober tahun lalu itu tertib, anak-anak road bike jam 6.30 udah hilang dari jalanan. Makanya kalau yang kasus ini kok sepeda di tengah-tengah itu sebenarnya masih pagi, masih di bawah 6.30 dan itu diskresi masih masih boleh. Kenapa boleh dan kita nggak melarang? Karena gini, inklusivitas ya. Kita nih kan punya hobi macam-macam. Ada yang main MTB, ada yang main road bike, ada yang main sepeda lipat. Kalau untuk bermobilitas road bike kan perlu cepat, perlu endurance, perlu speed, perlu peletonan dan lain sebagainya. Nggak mungkin dia ditaruh di
jalur sepeda. Dia butuh ruang yang lebih bisa bergerak cepat lagi. Nah, salah satunya jalan raya. Nah, di mana jalan raya itu yang paling aman adalah pagi hari, subuh. Jadi mereka tuh habis subuh keluar, wah, itu di Sudirman Tamrin lalu ke atas Gatot Subroto itu masih ada. Tetapi ketika diskresi kesepakatan yang udah sampai 6.30, mereka hilang. Setelah 6.30 nggak ada, kita pastikan nggak ada. Kalaupun ada berarti ini yang brengsek anak sepeda kan juga ada yang brengsek juga kan. Itu yang sering crash juga gitu. Nah makanya ruang inklusif, bahwasanya kita nih inklusif ya benar gitu kan. Kota itu harus menyediakan ruang inklusif bagi warganya gitu. Jadi kalau misalnya road bike butuh ruang selama ini nggak ada, ya perlu difasilitasi. Makanya dikasih kebijakan hingga sampai 6.30. Itu upaya-upaya advokasi ya. Nah yang paling keren sebenarnya saat kehilangan sepeda di Kalibata. Kalau ada yang ngikutin Stasiun Kalibata. Jadi ada salah satu karyawati ya, salah satu bank, dia pakai sepeda bekerja sambung kereta. Nah karena dia sadar diri kalau pagi-pagi kereta penuh, sepedanya diparkir lah di stasiun Kalibata, dia nyambung kereta. Ketika pulang kerja sepedanya hilang, nangis, telepon advokasi Bike to Work, ini sepeda saya hilang. Akhirnya Bike to Work meluncur ke stasiun, kita cek ada yang salah nggak gitu. Ternyata salah, parkirannya itu di ujung. Jadi yang security nggak bisa lihat, tukang parkir nggak bisa lihat. Lampunya masih nyala kan biru-biru. Tingkat keamanannya tuh sangat rawan, memang nggak bisa dipantau. Akhirnya nggak bisa terpantau CCTV, dan ini kesalahan bagi KAI, bagi stasiun. Akhirnya kita temuin manajemennya, mau dibenahi atau mau rame gitu kan. Jadi dengan Instagram Bike to Work yang udah centang diri itu lumayan buat nakutin juga gitu kan. Kalau mau rame gitu kan. Akhirnya 1x24 jam besoknya parkirnya dipindahin ke depan gerbang pintu masuk orang, kelihat CCTV dan kelihat security. Itu parkirannya. Kedua, minta ganti sepedanya merek warna biru, kita diganti dengan yang sama. Cuma nggak bisa cepat, minta seminggu kemudian. Akhirnya seminggu kemudian diganti gitu. Dan ini adalah pola-pola advokasi yang berhasil. Nah cuman sekarang ada PR, ada 7 sepeda yang hilang kita ganti juga. Mintanya mau back to work kan. Aja nih hilang nih, kita ganti baru juga kan. Jadi jangan mentang-mentang sudah salah satunya diselesaikan, ketika ada yang hilang minta gantinya ke back to work gitu. Tapi kita ngarahin supaya taat hukum. Ketika hilang, kita anterin ke kantor polisi secara hukum biar ada olah TKP dan lain sebagainya. Lalu upaya ke PT KAI adalah upaya tersendiri. Nah sekarang masih ada PR 7, stasiun Kemayoran, stasiun Tangerang, stasiun Cirebut, stasiun Bogor, banyak gitu. Jadi akhirnya sekarang minta gantinya ke back to work. Nggak mungkin kan gitu kan. Tapi kita masih upayakan karena kebetulan di sisi manajemen, top manajemennya lagi ada di pergantian, jadi agak sulit. Nanti mudah-mudahan kalau nggak ada orang merintang ya tergantikan lagi lah gitu, cuma minta sabar. Mungkin itu yang namanya advokasi ya. Nah makanya Mas Ed, kita baik satu nih pengurus advokasi yang berani dikit gitu kan, nggak perlu sarjana hukum, nggak perlu lulus sarjana, nggak perlu. Yang penting dia tahu menempatkan hukum, keteraturan dan ketertiban itu pada tempatnya gitu. Jadi seperti itu ya. Omateng pas. Cek. Belum. Nggak apa-apa, masih ada waktu. Belum, masih ada waktu. Mungkin pertanyaan berikutnya ada? Yang lain? Saya berarti saya dulu. Saya dulu. Oke, mungkin gini. Penggiat Bike to Work khususnya di Cikarang itu tidak maksudnya selalu kesehariannya itu berhubungan dengan kendaraan yang kecepatannya melebihi dari pesepeda. Nah, mungkin kalau di Cikarang kita belum dengar kejadian yang berkaitan dengan Bike to Work yang keserempet dan sebagainya gitu ya. Kalau di Kerawang tempo hari kita sempat ke sana ya, sempat mengikuti. Nah, yang jadi pertanyaan adalah sejauh mana Bike to Work kalau dibilang advokasi mungkin gimana ya? Dibilang advokasi boleh gitu ya. Kalaupun enggak ya itu maka dijelaskan seperti itu. Jadi gini ya, teman-teman ya, ini ingat kata-kata saya. Setiap kecelakaan di jalan raya adalah kecelakaan yang tidak wajar. Ya, siapapun, mau kita pakai motor, jalan kaki, pakai mobil, kalau kecelakaannya di jalan raya dianggap tidak wajar dan itu bisa diproses secara hukum. Karena jalan raya itu harus didesain sama pemerintah itu yang aman,
selamat dan juga berkeadilan. Nah, maksudnya berkeadilan itu ya truk jalan pada tempatnya, si sepeda ada di tempatnya, pejalan kaki di pedestrian dan lain sebagainya. Kenapa dianggap tidak wajar? Karena misalnya ada yang ngantuk segala macam, itu mungkin urusan pribadi. Tapi ketika kecelakaan itu pembunuhan. Jadi di dunia itu juga disebut bahwa kecelakaan di jalan raya adalah pembunuhan. Dianggap makanya nggak wajar. Semua bisa diproses hukum. Nah, karakteristik baik walk itu berada di mana? Dua contoh yang kita selesaikan secara baik ya. Yang pertama soal road bike yang dilindas Mercy di Bundaran HI, yang dilindas udah maju, mundur lagi, dihajar lagi. Itu orangnya cacat, Mercy-nya pejabat, yang ditabrak itu mafia. Mafia itu maksudnya preman tingkat tinggi lah. Akhirnya untuk pertama kali dalam sejarah hukum Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 diterapkan di kasus itu. Ini backbook awal. Akhirnya dihukum 8 tahun. Yang jadi PR, si pelaku itu banding. Jadi sampai sekarang belum putus lagi, banding ke pengadilan tinggi. Banding. Kasus berikutnya kejadian di Pulau Mas, yang suami istri, yang istrinya meninggal karena dilindas tronton, masih ingat? Itu tidak lanjut karena hukum, karena ketika advokasi kita meluncur langsung ke Polsek Jakarta Timur dan minta bukti-bukti, dan ternyata benar ada rekamannya. Sampai sekarang rekamannya kita nggak publish. Rekamannya adalah jadi ketika si yang perempuan berusaha menyalip sepeda abang-abang, jadi abang-abang kan jalannya santai, nyalip, dia tidak balance karena road bike begitu cepat kan, lalu selip, dia jatuh sendiri ke kanan. Dan di kanan itu ada truk yang memang melintas dengan kecepatan yang memang dia kecepatannya segitu. Cuma kan namanya nggak berasa, ada tronton, gedek, jalan terus. Nah, dalam 1x24 jam kita selesaikan. Si supir tronton itu udah di kandang, kita udah lihat supirnya mana, ini mobilnya di sini. Lalu kita ke kantor polisi, ketemulah CCTV. Kesalahan ada di pengendara sepeda. Nah, baik walk itu nggak bisa nih, wah ini harus dihukum, enggak. Kita harus tetapkan ke hukumnya. Kita hubungin pihak keluarga, kita jelaskan. Walaupun dalam suasana berduka ya, ini kami sudah terima rekaman CCTV bagaimana pihak keluarga. Karena kita kasih saran, kalau maju ke pengadilan sepertinya tidak akan menang karena ada kesalahan di dalam hukum undang-undang itu disebut kesalahan yang dilakukan oleh ranah pribadi ya. Jadi emang kesalahan ngantuk, terus mabok, nah itu pribadi. Nah ketika keluarganya kita kasih saran, akhirnya merelakan. Keluarganya bilang yaudah mas, tidak sampai nggak usah diproses gitu kan. Akhirnya kita balik ke kantor polisi, atas nama keluarga tidak memproses secara hukum. Lalu barang bukti semua dikembalikan, sepedanya dikembalikan, dan paginya drivernya udah bisa keluar karena tidak ada proses. Itu baik walk yang tanda tangan. Jadi bukan baik walk takut merealisasikan hukumnya ya, tapi ini harus ditempatkan pada tempatnya. Gitu. Kalau memang salah pesepeda, salah, gitu kan? Gitu. Nah kalau kasus Kerawang saya juga belum update terakhir karena ternyata sudah sudah di sidang dan lain sebagainya. Saya belum update ya, belum tahu perkembangannya. Karena waktu pas kejadian kan desakan dari baik to work malah tadinya delay 5 hari, akhirnya hari ke-6 baru dijemput kan pelakunya perempuan, janda, cantik lah gitu. Cuma ngapain jam 4 subuh layaban ya. Jadi seperti itu ya. Jadi kalau kecelakaan, ingat, setiap kecelakaan di jalan raya adalah tidak wajar. Bahkan di Bekasi itu pernah ada gugatan class action dari seorang anak yang bapaknya meninggal gara-gara naik motor, jalannya berlubang, jatuh, kepalanya pecah dan meninggal. Dia class action menuntut pemerintah Bekasi karena tidak bertanggung jawab terhadap kondisi jalannya dibiarkan lubang-lubang, menang. Dan pemerintah Bekasi itu harus mengganti sekian ratus juta dan harus menutup lubang-lubang yang ada di seluruh Bekasi. Sampai segitunya. Itu yang menuntut anak muda ya. Karena bapaknya menjadi korban, dan itu boleh. Karena tahapan itu ada tuntutan pidana, perdata, class action, citizen lawsuit, ada tahapan-tahapan gitu, tinggal kita pilih gitu. Nah, sampai detik ini Baik to Work tidak melakukan gugatan ke pemerintah soal jalur sepeda karena sekarang
sekarang itu bukan lagi minta jalur sepeda. Jadi kalau dibilang back to work tuh minta jalur sepeda udah, minta jangan dah, udah basi. Karena gini, karena menurut kita yang kita perjuangkan saat ini adalah gimana caranya bersepeda itu aman, nyaman dan selamat. Udah nggak usah minta jalur sepeda. Pastikan kita sepedahan aman, nyaman dan selamat. Nah itu yang kita tuntut gitu. Karena pesan undang-undangnya sekarang sudah lagi bukan undang-undang nomor 22, tapi undang-undang nomor 5 tentang hak asasi manusia. Nah, lebih jahat lagi back to work kan. Kita bawanya ke undang asasi, bahwasanya keamanan, kenyamanan dan keselamatan bagi manusia itu adalah hak asasi manusia. Nah, makanya pemerintah kedor kalau kita udah pakai undang-undang hak asasi manusia gitu. Jadi jangan lagi kita ya boleh berjuang bikin apa jalur sepeda, tapi ya kalau di sini pakai jalur sepeda mau kayak gimana, ntar pemerintahnya bingung lagi aturnya bagaimana gitu. Karena pengalaman kita di Bandung bikin jalur sepeda kota Bandung itu aja risetnya aja kita turun langsung, kita jadi partner pemerintah kota Bandung, kita sudah kasih alternatif 4 yang terproteksi, yang dicat aja, yang naik ke trotoar, sama yang nggak perlu jalur sepeda. Itu kita tentukan dari lebar jalan, di situ trafiknya gimana, itu jalan nasional apa jalan provinsi, ada ilmunya, ada jadi jangan mentang-mentang ada undang-undangnya kayak wajib jalur sepeda. Enggak. Pokoknya pastiin saya berkendara aman, nyaman dan selamat. Mungkin gitu ya teman-teman ya. Ini kultum nih gantian nih. Oke, satu lagi ya? Nah gini jadi semakin seru, masih lama kan ya maghrib Enggak, ya? waktunya waktu Masih ada waktu. Masih setengah lagi. masih setengah jam. Tadi kan Dari yayasan ada pertanyaan dulu untuk yayasan, kita seling-seling. Dari yayasan ada pertanyaan untuk yayasan? Tanyain. pertanyaan ke yayasan ada nggak? Lomba kapan lagi misalnya? Balapan. Oh, boleh. MC. Japri ya. Ada lagi ada? Perihal itu Wong Fahmi tadi kan diusulin di kepengurusan chapter Cikarang itu ada apa tadi? Advokasi. Itu dari pusat ada semacam pendidikan khusus atau semacam ada apa ya? Itu ada nggak Wong Fahmi? Advokasi itu cuma masalah komunikasi aja gitu. Jadi kalau ketika ada sebuah kasus di Cikarang langsung lapor spiritual, kita kasih arahan. Oh seperti itu. Makanya nggak perlu sarjana, nggak perlu harus punya latar belakang hukum dan sebagainya. Yang Tapi kalau ditanya back to work itu yang penting punya nekat. lembaga hukumnya nggak ada. Yang Nanti penting kalau nekat. kita sediain, kalau nanti udah mulai macam-macam. Iya. Ntar kita bicara di internal itu. Jadi kita itu bersepeda bisa nyaman, aman gitu ya Om, merasa terlindungi. Iya, nomor satunya. Gitu. Bukan berarti terus kita mau arogan di jalan, enggak. Tetapi kita itu ada payungnya begitu Om Fahmi. Ada payungnya gitu. Kayak tukang somai. Tentang ada advokasinya seluruh ya. Ada payungnya kayak tukang somai itu. Yang lain? Mungkin kalau payung kayak tukang somai gitu. Yang lain, dari rekan-rekan yang lain ada pertanyaan, mumpung ini kesempatan luar biasa. Kalau kita ngundang khusus bisa butuh amplop tebel. Ya. Kami bisa sharing. Yang ada juga amplop udah diambilin lagi, udah masukin lagi. Iya, Udah makanya. disensor Jadi katanya. kebetulan ketemu baik pusat, beliau juga alhamdulillah nih nggak pelit ilmu ya. Iya, betul sekali. Ilmu, jadi kita sharing aja, silakan apa yang rekan-rekan ada pertanyaan atau perlu pengetahuan silakan ya. Seperti halnya tadi tentang advokasi, tentang hukum, tentang apa ya, jalur sepeda itu. Silakan. Kipas. San. Dijagain jadi security laler. Security laler. Ah. Duren ya? Katanya ada titipan gajinya ketua berapa? Nanti Mas Asep japri Mas Asep. lagi aja deh. Ini jangan Bercanda Om Fahmi Jawab apa? ini jangan dibuka di sini ah tadi itu. Nggak penting tahu dapurnya back to work gitu. Jadi back to work itu secara pergerakan di mana yang nggak butuh oli kan itu ya? Iya. Jadi olinya back to work ya pertama back to work jual merchandise gitu kan. Jualan. Jadi kalau di IG-nya back to work ada iklan suka lewat itu, nah itu salah satu olinya back to work gitu. Ada iklan apa gitu kan? Udah cuekin aja gitu. Itu lumayan buat nambah kas back to work. Lalu digaji gak pengurusan back to work? Nah, selama pengurusan saya langsung deket gaji. Duduk Bang sampingnya Om Fahmi Bang. Karena kan ini ya, karena kan kewajiban kita hidup sebenarnya kan
hidupnya manusia kan menghidupi gitu ya. Lebah ini harus deket. Pertama, kewajiban kita ke keluarga gitu kan ya, ke keluarga, terus ke kerjaan, nyari nafkah segala macam. Nah kalau backlog itu prioritas yang mana gitu kan ya, prioritasnya ya selama kita bisa kontribusi ya berprioritas gitu. Nah saya mengatur ranah ekonominya backlog itu memang ada yang dikeluarkan untuk kebutuhan teman-teman. Jadi kalau saya nih ada misalnya saya mau ada pertemuan dengan salah satu korporat gini-gini, itu uangnya diganti, saya minta rembes ke backlog. Ya selama duitnya ada gitu kan. Jadi uang yang saya keluarkan, kalau kesini enggak, kesini kan ada orang dalam aja jadi. Jadi kalau backlog itu ada kegiatan yang benar memang untuk backlog itu diganti secara secara rembes, minimal makannya dia selama di jalan atau uang bensin itu kita rembes. Lalu kemudian uang pulsa, jadi tim advokasi, tim sosmed itu dapat uang pulsa itu sebulan 200.000. Jadi kalau ada yang mau ngelamar silakan tuh pulsa gitu. Gitu. Jadi memang sekali lagi pergerakan tanpa uang kan nonsen gitu ya, tapi ya tidak harus selamanya dengan urunan apa gitu, nggak harus kan, karena backlog itu sudah menghilangkan yang budaya patungan gitu. Jadi kita harus mandiri nih, apa yang bisa secara halal jadi pemasukan backlog kita kerjakan gitu. Mungkin seperti itu ya kalau urusan hanya dapur gitu. Jadi kalau misalnya backlog sponsorin ini kadang-kadang aneh juga ya kan, ada event minta backlog sponsor tapi enggak, tapi selama backlog melihat event itu ada di 5 pilarnya backlog pasti kita support. Misalnya terkait edukasi, terkait advokasi, terkait campaign sosial dan kolaborasi kita support. Ya, Nonce kan sering ya kan bikin acara Kartini misalnya, backlog support dong, kita kasih hadiah apa segala macam yang sifatnya kegiatannya memang make sense dengan programnya backlog utama pasti kita support. Tapi sesuai kemampuan backlog gitu. Mungkin itu.